Shalom, selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa TVRI Kaltara dimanapun Anda berada yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda semua? Saya yakin dan percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Anda. Dan terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya dalam kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Cinta Kasih. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani. Dan hari ini saya sedang berada di Gereja Huria Kristen Indonesia, HKI Karunia Tanjung Selor. Dan sudah bersama-sama dengan saya, yaitu hambanya yang adalah Gembala Sidang dari HKI Karunia Tanjung Selor, Bapak Pendeta Hendra Sinaga STH. Shalom Pak. Shalom Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Terima kasih untuk kesempatan dapat bersama-sama melayani hari ini Pak ya. Sama-sama. Baik, apa yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini Pak? Penyampaian firman Tuhan temanya mengikut Tuhan dengan secara total. Baik, mengikut Tuhan secara total. Dari nats firman Tuhan? Kita ambil dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan yang ke-53. 49 sampai 53 ya Pak. Dan izinkan saya untuk membacanya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian dasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Wah, ini saya membacanya agak sedikit ini Pak ya. Yesus membawa pemisahan. Tapi silakan Pak untuk penjelasan lebih lanjut tentang nats firman Tuhan hari ini. Baik, salam pemirsa TVRI Kaltara. Terima kasih buat Ibu yang sudah membacakan nats firman Tuhan. Memang pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang mewakili semua pemirsa. Baik. Karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan, sebab nats ini seperti teka-teki yang butuh pendalaman kita mengerti dan memahami. Di ayat pertama dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yang pertama di sini kita harus memahami, banyak orang yang berpandangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Tetapi di ayat selanjutnya, di ayat 51, dikatakan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Kita mengingat waktu Yesus lahir, ada beragam reaksi dan respon orang menerimanya. Ada yang menolak Raja Herodes, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang memberontak, dan ada yang bersuka cita, yaitu orang-orang Majus. Kehadiran Yesus membawa damai antara Allah dan manusia. Tapi itu tidak selalu menjadikan damai bagi sesama manusia. Mengapa? Tuhan Yesus datang ke dunia bukan bertujuan untuk mengadakan pertentangan atau pemisahan. Tetapi kehadiran Yesus
berdampak, akan ada pertentangan dan pemisahan. Sebab ketika orang memilih Yesus, mengikut Yesus, bisa saja orang-orang yang di sekitarnya tidak senang atau tidak sukacita. Jadi ketika mengikut Yesus akan selalu ada penolakan. Hal ini yang juga menjadi pesan dalam kehidupan kita orang beriman. Ketika kita memang orang benar-benar setia dan taat pada sabdanya, kalau kita memang komitmen melakukan kebenaran, kita harus siap. Ada yang menentang, ada yang menjatuhkan. Nah, inilah yang terjadi. Memang manusia diberikan kebebasan, bebas memilih. Apakah keputusanmu mengikut Yesus atau tidak? Tetapi semua orang tidak terlepas dan tidak bisa bebas lepas daripada konsekuensinya. Di ayat 1 katanya, di ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api di sini punya makna. Dalam perjanjian lama, api juga tanda penampakan Allah. Ada sarana pemurnian dalam Imamat 13 ayat 52. Dan di dalam Yeremia 23 ayat 29 juga api disimbolkan sebagai sarana pemisahan dan sarana pemurnian. Api juga sarana menjadi pemusnahan dan hukuman. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Lukas, bagaimana ketika pohon yang tidak baik akan ditebang, lalu rantingnya akan dibakar, dan jerami yang telah terpisah oleh gandum akan dibakar juga. Jadi disinilah api itu mempunyai makna. Bisa jadi hukuman, bisa jadi sarana pemisahan, ketegasan bahwa kehadiran Yesus memang berdampak terpisahnya antara gelap dan terang. Jadi kita baca juga di ayat selanjutnya, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Baptisan yang dikatakan Yesus di sini berhubungan dengan kematian yang akan dialaminya. Kesulitan, kepedihan, kesakitan akan dialaminya. Jadi pemirsa TPRI Kaltara, disinilah letak pesan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai dari atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kalau kita bisa membaca di dalam Lukas 21 ayat 16 sampai 17, di situ juga dijelaskan bahwa orang yang terdekat sekalipun bisa melukai ataupun bisa menyakiti kita, dan barang siapa yang mengikut aku akan juga dibenci, mendapatkan kebencian daripada orang lain. Itu adalah memikul salib. Baik Pak Pendeta, ini semakin kesini semakin menarik, tapi jangan diteruskan dulu, kita akan jeda dulu Pak Pendeta ya. Tetap bersama kami pemirsa TVRI Kaltara, tetap di program Cinta Kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa TVRI yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Cinta Kasih. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hari ini saya berada di Gereja Huria Kristen Indonesia, HKI Karunia Tanjung Selor. Dan sudah bersama saya Bapak Pendeta Hendra Sinaga STH. Hari ini kita membahas tentang mengikut Tuhan secara total, yang nats firman Tuhannya terambil dari Lukas pasal 12, ayat yang ke-49 sampai yang ke-53. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan penyampaian firman Tuhan tadi. Baik, terima kasih. Pemirsa TVRI Kaltara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita membaca di ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Dan di ayat 53 di sini dijelaskan komunitas keluarga yang mengalami pertentangan. Pemirsa yang dikasihi, di zaman dulu kehormatan menjunjung sebuah tradisi keluarga. Bila meninggalkan sebuah tradisi ataupun kepercayaan adalah sebuah aib. Hal inilah yang terjadi ketika Yesus hadir. Ada yang menjadi pengikutnya, dan di dalam satu keluarga sendiri bisa jadi tidak semua anggota keluarga itu memilih keputusannya mengikut Yesus, sehingga bisa saja terjadi perpisahan, yaitu di antara keluarga, baik orang tua, anak, ibu, mertua. Jadi di sini kita ditantang. Apakah kesetiaan kita kepada manusia, kepada keluarga menghalangi pilihan dan kesetiaan kita kepada Yesus? Ini sebuah komitmen yang memang harus kuat dan bulat. Sebab kesetiaan kepada manusia ataupun kepada keluarga jangan menghalangi pilihanmu dan kesetiaanmu terhadap Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Jadi musuh ataupun penolakan ketika kita menjadi orang setia dan benar di hadapan Yesus, jangan kita langsung berandai orang yang jauh, orang yang tidak kenal. Bisa saja itu orang yang paling terdekat, yang tidak menerima kehadiran terang itu. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu. Maka ini adalah sebuah perumpamaan, gambaran di dalam komunitas keluarga yang terdekat sekalipun bisa ada pertentangan. Namun di sini kita harus ingat, Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa kita tidak hormat kepada orang tua. Dalam Keluaran 20 kita diingatkan harus hormat kepada orang tua. Nah, di sini juga kita harus bijaksana. Bagaimana ketika ada pertentangan, seseorang anggota keluarga benar-benar meyakini dan mengikuti Yesus dan benar-benar meneladani perbuatan dan firman Tuhan. Namun ada keluarga terdekat yang menolak Yesus dan yang tidak mengikuti firman-Nya. Saya pikir di sini kita harus bijaksana. Hormat itu tetap. Masalah taat sekarang. Masalah taat harus kepada firman-Nya dan sabdanya. Namun tetap dengan hormat. Artinya kalau kepada orang tua, kepada saudara, kita menolak pun harus tetap dengan hormat. Itulah makna hormatilah orang tuamu. Ketika itu terjadi. Namun saya yakin dan percaya, adapun komunitas keluarga ataupun orang terdekat sekalipun, adapun yang membenci kita, tetap sabda Yesus, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetaplah kasihi musuhmu.
Baik Pak Pendeta, artinya dalam konteks ini yang disampaikan Bapak tadi di ayat ke-53 ya, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan dan seterusnya itu tadi Pak ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, kemudian muncul pertentangan dari orang-orang yang tidak melakukan hal yang demikian di dalam keluarga kita, artinya sikap kita harus tetap menghormati keputusan mereka begitu. Baik, begitu, benar sekali. Kita tetap harus bersikap hormat, walaupun kita berbeda keputusan dan pilihan. Tidak usah memperkeruh suasana. Baik, betul, iya. Gitu? Artinya kalau kita memang menjadi mengambil keputusan memilih Yesus dan melakukan kebenaran firman-Nya, kalaupun ada yang menolak ataupun yang berbeda pilihan, tetapi kita tetap harus menjunjung tinggi, saling menghormati. Baik, kemudian boleh dilanjutkan Pak. Iya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita jangan memahami dengan sempit, sebab ajaran-ajaran radikal bisa saja memakai ini memutuskan tali kekeluargaan antara orang tua dan anak, ibu dan mertua. Nah, ini bisa saja terjadi antara internal dan eksternal. Dan di tubuh gereja sendiri pun bisa saja terjadi sesama internal. Namun, yang menjadi salah ketika ayat ini dipakai untuk kebencian atau memutus tali silaturahmi. Ini bukanlah untuk memutus tali silaturahmi. Walaupun pilihan kita adalah pilihan yang memang benar-benar mengikuti Yesus, sekalipun ada orang terdekat kita yang berbeda pilihan, kita tetap harus menghormati dan mengasihi. Demikian juga di dalam dunia kehidupan kita, sering sekali kalau kita melakukan kebenaran, ada saja reaksi orang-orang di sekeliling kita yang menolak kebenaran itu. Bisa saja kita akan mendapatkan konsekuensi dijauhi. Atau kalau kita menjadi seorang pekerja terhadap atasan, bisa saja kita mendapat resiko. Bisa dikucilkan atau diturunkan jabatan atau seperti apalah itu. Namun inilah pilihan itu, mengikut Yesus secara total. Siapkah kita? Kebenaran itu kita nyatakan walau ada konsekuensinya. Ini yang menjadi penegasan. Siapkah kita? Baik itu di dalam pemerintahan, baik itu di dalam masyarakat, dalam bernegara, apalagi dalam bernegara. Kalau memang mengikut Yesus secara total, siap konsekuensi ditolak, dikucilkan. Yang penting nyatakan kebenaran, lakukanlah firman Tuhan. Begitu. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan, kita akan jeda sesaat. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan jeda sesaat dan kemana-mana, tetap bersama kami di program Cinta Kasih. Kembali lagi bersama kami di program Cinta Kasih, dan Pak Pendeta akan meneruskan penyampaian firman Tuhan hari ini mengenai mengikut Tuhan secara total. Silakan Pak. Iya, pemirsa TVRI Kaltara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan di dalam khotbah saat ini, yaitu agar kita memilih, memutuskan
dan melakukan yang benar seturut sabda Tuhan Yesus. Dan pilihan keputusan itu adalah menomorsatukan Tuhan Yesus yang senantiasa lebih besar dari segalanya. Yang kedua, kita ingat agar kita menjadikan perintah dan sabda Tuhan Allah Yesus Kristus sebagai prioritas yang utama. Iya, pemirsa TVRI Kaltara, ini kasih oleh Tuhan. Saya akan membacakan Lukas 21 ayat 16 sampai 19 sebagai penguatan untuk kita tetap setia dan mengikut Yesus secara total. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itulah sabda Yesus yang sungguh luar biasa. Tuhan tetap menyertai dan menjaga kita, orang-orang yang setia dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Baik, terpujilah nama Tuhan untuk penyampaian firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan juga sudah menjanjikan bahwa Dia akan tetap menyertai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan menutup dengan berdoa, Pak. Silahkan Bapak memimpin dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Adalah kebahagiaan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami meyakini itu adalah kekuatan dan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi pengikut-Mu yang benar-benar total. Tanpa takut ada tantangan-tantangan yang datang menghadapinya. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dalam dunia pekerjaan kami, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam bergereja. Tuhan berkatilah umat-Mu yang ada dimanapun, khususnya di dalam Kaltara ini. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, beritakanlah ya Tuhan senantiasa kepada kami kebenaran-Mu lewat program-program TVRI Kaltara, agar senantiasa ya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengar dan dipuaskan dan dilegahkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudari pemirsa TVRI yang terkasih, demikianlah program Cinta Kasih hari ini. Dan kami berdoa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan akan menjadi kekuatan dan berkat yang baru bagi kita semua yang mendengarkannya. Sekali lagi, terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, tetap semangat dan sampai jumpa.